Halo Mas Wildan. Halo, Pak. Ya, videonya bisa dinyalakan semua, Mbak Axel. Ntar Pak cari sinyal. Oke, Ya, Pak. oke, sip. Eh, Ternyata Mas Wildan nggak banyak berubah ya? Saya udah pernah berubah, Pak. Iya, dari SMP sampai sekarang tetap ya? Iya, Pak. Oke, oke. Eh, Baik. Dari SMP kelas 1 itu, Pak, fotonya. Gimana Mas? Dari SMP kelas 1. Oh, dari SMP kelas 1. Iya. Oke, jadi ini kita ada 3 orang. Eh, saya tunggu sampai 9.05 sebentar lagi. Eh, Nanti kita baru mulai kuliah biar tidak mengulang-ulang. Ya, Baik, Mbak Pak. Excel, Mbak Maria sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah Bapak sehat. Oke. Yang paling penting itu sehat dulu. Ya. Bapak, ya Pak. Sudah dibaca di My Classroom ITS-nya? Kalau topik kita hari ini tahu semua ya? Iya Pak. Ini di Tahu, Pak. apa? Oke. Nethermic Silver Algorithm. Gimana Mas Wildan? Nelder. Neldermit. Oke, sebelumnya yang di atasnya, yang kemarin kita pakai ETS. Oh, Masih. optimalisasi objek function dan variabel, Pak. Oke, ya. Jadi topik kita adalah optimization method atau inversion method gitu ya. Oke, baik. Kita mulai. Oke, jadi itu adalah kode presensi online kuliah kita pagi ini. Bisa kebaca semua kan ya? Iya Pak. Bentar, Pak. 48. Mbak Aisyah, Mas Torik, bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Videonya dinyalakan saja. Oke, Mbak Aisyah bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, videonya tolong dinyalakan. Iya. Ya, oke. Iya.
Sudah bisa masuk ke presensi online semua? Pak. Udah Pak saya. Udah, Pak. Saya Mbak Belum, Zaimatus, Pak. masih loading. Kira-kira. Mbak Zaimatus bisa mendengarkan saya? Iya, Eko bisa. Bisa, Pak. Oke. Ini Mbak Aisyah sama Mbak Zaimatus yang videonya belum online. Saya tunggu sebentar. Oke, jadi presensi online-nya sudah tidak ada masalah kan ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. jadi topik Bisa, kita Pak. hari ini seperti yang Anda bisa buka di My ITS Classroom, harusnya sih minggu yang lalu. Jadi kita akan bahas tentang optimization. Ya, Oh, yang pertemuan 9 berarti, Pak. ya. Oh iya. Kita bahas optimization method atau inversion method. Oke, ada yang sudah tahu artinya optimisasi itu apa? Mas Hanif, barangkali? Saya baru buka videonya ini, Pak. Oke, baru buka videonya. Iya. Optimasi itu memilih input yang akan menghasilkan output sebaik mungkin, Pak. Oke, Mbak Aisyah ya? Ya. Nah, videonya bisa dinyalakan Mbak Aisyah? Oh. Sebentar, Pak. Tadi ini Aisyah lihat videonya udah dari tadi soalnya. Videonya Mbak Aisyah bisa dinyalakan? Ya. Ya, oke. Jadi betul yang dibilang Mbak Aisyah tadi bahwa optimisasi itu bagaimana menghasilkan output yang paling bagus gitu ya. Nah, sekarang kalau inversi beda nggak? Optimisasi dengan inversi? Mas Raka Soni? Sama saja, Pak. Sama saja. Jadi nggak ada Iya, Pak. bedanya. Iya, Pak. Oke. Yang lain, Mbak Mega? Videonya, Pak. Gimana? Belum lihat videonya. Saya nggak dengar suaranya Mbak Mega. Iya, halo. Belum lihat videonya, Pak. Belum lihat videonya. Oke. Mbak Afifah? Kalau optimisasi dengan inversi itu sama apa beda? Halo, Mbak Afifah bisa mendengar? Suaranya nggak bisa masuk ini kayaknya Mbak Afifah.
Kalau Mas Nur Hidayat? Hadir, Pak. Sama nggak optimasi dengan inversi? Iya, Pak. Bisa melihat, Pak, optimisasi dan inversi metode. Ya, sama nggak? Optimisasi sama inversi. Oh, untuk materi optimisasi menurut saya itu seperti pengoptimalannya. Untuk inversi sendiri itu seperti kemarin, yaitu metode yang dari akhir ke awal. Kalau inversi? Versi yang mencari metodenya dari akhir atau hasil akhirnya kemudian disimulasi seperti kemarin tuh, Pak. Kita bisa tahu step-stepnya dari hasil ke dari hasilnya itu ke apa, hasil yang observasi gitu loh. Oke. Jadi kalau saya punya persamaan ya, misalkan T sama dengan M1 plus M2X. Tulisan saya enggak muncul ya di situ ya? Iya, Pak, nggak Enggak, muncul. Pak. Muncul, Pak. Bentar. Muncul. Oke. Jadi misalkan saya punya persamaan T sama dengan M1 plus M2X. Kalau saya misalkan T-nya adalah, misalkan ini suhunya, kemudian X-nya adalah kedalaman, maka kalau saya mengukur pada kedalaman tertentu, X tertentu, akan saya dapatkan nilai T tertentu. Ya kan? Iya, Pak. Kalau saya punya banyak data, jadi ada T1 untuk X1, T2 untuk X2, dan seterusnya Tn untuk Xn, maka dari situ saya bisa mencari nilai M1 dan M2. Ya kan? Iya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sama halnya untuk metode seismik. Jadi metode seismik kemarin, Anda kan punya persamaan T X kuadrat sama dengan T0 kuadrat plus X kuadrat per V kuadrat. Ya kan? Iya, Pak. Artinya kalau Anda melakukan pengukuran, jadi kalau Anda melakukan pengukuran untuk X tertentu, ya kan? Maka akan Anda dapatkan nilai T kalau X-nya tahu. Ya kan? Nah,
pengukurannya kan tidak cuma sekali itu kan ya. Jadi Anda punya banyak X, otomatis nanti Anda dapatkan banyak T. Ya kan? Persoalannya adalah berapa nilai V-nya. Ya kan? Nah, ini yang dinamakan dengan metode inversi. Ya. Kalau kita tahu nilai parameternya, X-nya kita tahu, T-nya kita tahu, maka saya bisa mencari nilai V-nya. Atau dengan kata lain, kalau optimisasi itu T-nya saya bikin minimal, seminimal mungkin, ya kan T kan kita perlu waktu yang paling cepat. Dengan T minimal, maka kita bisa mencari V-nya. Sampai sini paham belum? Atau masih bingung? Sudah paham semua kalau sampai sini? Cukup paham, Pak. Yang lain? Ya, Pak. Jadi persoalannya adalah kalau saya punya kita nembaknya kan berkali-kali ini kan ya. Iya, Pak. Jadi ini source-nya, ini receiver-nya. Maka yang kita cari adalah yang pertama, ketebalan lapisannya. Yang kedua adalah berapa nilai P-nya. Anda bisa mencari V-nya, Anda bisa mencari Z-nya kalau Anda dapat datanya. Jadi kalau saya punya data seperti ini, saya punya beberapa receiver, ya kan? Jadi di situ ada 8 receiver. Dengan kata lain kita punya 8 offset, ya kan? Maka kita punya data 8 travel time. Jadi tiap-tiap offset kita punya travel time. Seperti yang saya tuliskan tadi. Jadi kalau saya punya nilai X tertentu, maka saya akan dapatkan nilai T-nya. Ya kan? Ya, Saya punya nilai X-nya, saya dapatkan data travel time-nya. Sekarang bagaimana kita bisa mencari nilai ketebalannya, lapisannya, dan nilai
kecepatannya. Ada yang punya ide? Mbak Nandika barangkali. Oke, kembali ke data ini. Kalau Anda membaca data ini, paham tidak? Untuk Gimana? banyak. Untuk Ya. receiver 1 ke 2 itu travel time-nya itu Hah? dari receiver 1 ke 2 atau receiver awal ke receiver 2. Yang travel time ini loh. Jadi Kalau travel time ini adalah jarak dari source ke receiver. Source ke receiver. Ya, jadi kalau ini ada receiver 1, receiver 2, receiver 3 gitu kan ya. Maka data yang tadi ini. Kalau receiver 1 offsetnya 60 meter, maka travel time-nya adalah 0,5147 detik. Oh, berarti tetap dari pusat resource-nya, Pak. Dari source ke receiver, ya. Tetap hitungnya adalah dari source ke receiver. Ini tadi kalau receiver 1 travel time-nya adalah dari source ke receiver 1, offsetnya adalah X1. Ya. Ini adalah X1. Kalau travel time receiver 2 itu dari source ke receiver 2, offsetnya adalah ini, X2. Jadi data ini offset 60 itu adalah antara receiver 1 dengan source. Ya. Didapatkan travel time-nya ini. Kemudian receiver 2 jaraknya terhadap source adalah 80 meter. Didapatkan travel time ini. Begitu seterusnya, untuk receiver ke-8, jaraknya dari source adalah 200 meter. Kita dapatkan travel time sebesar ini. Ya, paham sekarang baca data itu? Paham. Pak. Oke. Data ini Anda tulis dulu. Anda tulis dulu data ini. Nanti tugas Anda adalah menentukan berapa Z-nya, berapa P-nya. Tadi yang dicari.
Mbak Ayulia, ada Iya, yang Pak. ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum Pak sampai saat ini. Datanya sudah dinyatakan ini? Eh, Ini tadi dicari apanya, Pak? Gimana, Mbak? Ini tadi nyari apa? Maaf, suaranya kecil sekali. Ini tadi disuruh nyari apa, Pak? P-nya, Pak. Oke, jadi datanya ini sudah Anda catat semua? Sampun. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sebentar. Sebentar. Jadi nanti tugas Anda adalah menentukan berapa nilai Z-nya, ketebalan lapisannya, berapa nilai V-nya, kecepatannya. Kira-kira sudah kebayang belum untuk mencari Z dan V-nya? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Itu kalau misalkan kita pakai sudut sudut elevasinya emang bisa ya, Pak, ya, dicari ya, Pak, ya? Kita nggak perlu pakai data sudut. Jadi yang kita pakai hanya data offset sama travel time saja. Kan tadi kita sudah punya persamaan ini kan. Oh iya. Kita kan punya persamaan ini kan ya. Jadi kalau kita tahu offsetnya, X-nya kita tahu, maka kita bisa mendapatkan nilai travel time-nya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa Z-nya, ketebalannya, sama berapa V-nya. Sementara kebayang nggak kalau dari data yang tadi? Dari data ini. Kira-kira kebayang tidak? Kalau Anda punya data ini, jarak offset
dan travel time, Anda diminta mencari kecepatan sama kedalaman reflektor. Ya kan? Z itu kan kedalaman reflektor kan ya? Iya, Pak. Nah, V-nya Kalau V-nya bisa, Pak. Z-nya itu, kalau Z itu rumusnya gimana, Pak? Kalau V kan nanti kita kan dari waktu yang diterima dari sources ke receiver, dibagi waktunya. Ya. Z-nya itu dari pembagian kecepatan atau? Kalau Z ini ada kemarin. Ya, kalau Z ini ada hubungannya nggak dengan T0? Ada nggak hubungan antara Z dengan T0? Ada, Pak. Ada. Gimana hubungannya antara Z sama T0? Kan source. Bentar, Pak. Kalau Mas Wildan, saya sudah menangkap sejauh ini sedikit ada pemahaman dari persamaan ini kan ya. Kalau V-nya kita bisa cari, kalau Z-nya dari mana? Kan di sini nggak ada Z kan ya? Iya, Pak. Makanya saya kasih clue. Z ini ada nggak hubungannya sama T0? Kalau ada hubungannya sama T0 nanti bisa dimasukkan di persamaan di atas, Pak. Iya. Nah, hubungannya gimana Z sama T0? Kan source sama receiver kan bentuknya segitiga lah. Z itu kan tinggi di segitiga itu kan, Pak? Iya. Dan nanti kita dapat kan panjang kedua sisi segitiga itu, lalu jarak X1 yang tadi, X1 ini, Pak. X1, habis itu nanti tarik garis. Dianggapkan itu sama kaki gitu, berarti kan luasnya sama, berarti tingginya kan pasti sama. Saya tuliskan lagi saja. Kalau Anda masih bingung misalnya. Sebentar. Jadi kalau saya punya ini lapisannya, ini adalah Z-nya, ya kan? P adalah kecepatan di lapisan ini, maka T0 itu kan sama dengan 2Z dibagi dengan P. Ya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau Anda hubungkan dengan persamaan yang tadi, jadi ini T0 kuadrat, maka Anda bisa tuliskan T0 kuadrat kan sama dengan 4Z kuadrat per V kuadrat. Ya. Sekarang masukkan ke persamaan ini. Masukkan ke persamaan ini. P X kuadrat sama dengan sebentar. T X kuadrat sama dengan T0 kuadrat plus X kuadrat per V kuadrat. T0-nya ganti dengan yang tadi. Sama dengan 4Z kuadrat per V kuadrat plus X kuadrat per V kuadrat. Ya kan? Iya. Sekarang Anda hubungkan dengan persamaan optimasi tadi. Ya. Kalau saya punya persamaan T sama dengan M1 plus M2 kali X.
maka saya bisa tuliskan persamaan ini menjadi T kuadrat, ya kan? Sama dengan, ini saya anggap sebagai M1. Plus ini saya bisa tuliskan M2 kali M kuadrat. Ya kan? Ya, Pak. Sama nggak dengan persamaan yang tadi ini? Sama. Sama kan? Nah, sekarang bagaimana persoalannya Anda mencari M1 dan mencari M2? Karena dari sini kan Anda tahu nilai T-nya, Anda tahu nilai X-nya kan? Ini kan kita tinggal mencari nilai M1 dan M2 saja. M1, M2-nya berapa? Nah, kalau Anda hubungkan dengan persoalan tadi, sebenarnya Anda mencari M1 itu adalah 4Z kuadrat per V kuadrat. M2 adalah berapa M2-nya? V kuadrat. Per V kuadrat. Oke, jadi kalau M2-nya sama dengan seper V kuadrat, kalau M2-nya ketemu, berarti kan V-nya ketemu juga. Iya, Pak. Nah, V-nya tadi masukkan ke sini, maka akan ketemu Z-nya. Ini paham yang saya maksud? Jadi V-nya ketemu, maka Z-nya akan ketemu. Ada komentar atau yang ditanyakan? Pak Zaimatus? Ada yang ditanyakan? Pak Eko, itu kalau dijadikan matriks bisa, Pak? Gimana? Kalau seingat saya tuh kayak dulu yang di EMPG itu dia dijadikan matriks itu. Saya nggak mendengar suaranya tadi. Kalau dari persamaan ini, kan Anda sudah punya persamaan ini. T kuadrat X sama dengan M1 plus M2 kali X kuadrat. Iya. Ya kan? Bentar. Nah, Anda kan tinggal masukkan angka-angka ini. X-nya Anda tahu, T-nya Anda tahu. Maka Anda akan bisa dapatkan yang tadi ini. Jadi kalau X-nya ini Anda ganti T-nya, kemudian X-nya ini juga Anda ganti,
Anda bisa mencari M1 dan M2. M2 tadi adalah seper V kuadrat, M1-nya adalah ini. Kalau V kuadratnya ketemu, maka Z-nya ketemu. Oh iya iya. Anda tadi kan Anda punya data kan banyak ini kan ya? Iya Pak. Anda tadi sudah menulis data ini semua kan ya? Iya, Pak. Sudah. Oke. Jadi Anda kan bisa tuliskan itu sebenarnya adalah G kali M sama dengan D. Ini adalah parameter model. Yang kita cari, ya kan? Ini tidak lain adalah V dan Z. Sedangkan D adalah datanya, di mana ini adalah data travel time, T. G-nya adalah matriks kernel. Sekarang Anda susun persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi M-nya adalah parameter model, D-nya adalah data, G-nya adalah kernel. Tadi Anda punya D-nya adalah T1, T2, sampai T8, ya kan? Datanya. M-nya adalah V dan Z. Sekarang kalau Anda bikin bentuk seperti ini, dari persamaan ini, bisa nggak? Saya kasih waktu 2 menit Anda untuk memikirkan ini, Bu. Nanti akan saya tanyakan. Persamaan ini Anda bikin bentuknya seperti ini. G, M sama dengan D. D-nya adalah kernel, M-nya parameter model, lain adalah V dan Z, D-nya adalah data, travel time. Ya kan? Sudah kebayang semua? Belum, Pak.
Mbak Nurul Hidayah? Masih bingung, Pak. Mas Bram? Masih bingung buat yang jadiin ke G kalikan M itu, Kak. Kalau dari data ini, ya kan, Anda rubah ke bentuk seperti ini bisa nggak? Sekali lagi, kalau dari data ini Anda rubah menjadi bentuk seperti ini, bisa semua? Bisa, Bapak. Bisa mungkin, Pak. Sepertinya bisa, Pak. Datanya ini kan Anda sudah punya ini kan ya, travel time ini. Iya. M-nya juga sudah tahu V dan Z. Kalau Anda tuliskan menjadi bentuk seperti ini kan bisa. T-nya berarti tetap, Pak, ya? T-nya kan travel time tadi. Oh, travel time ini. Iya, ini kan travel time itu kan datanya. Jadi kalau Anda lihat persamaan ini, T adalah travel time, datanya. M1 dan M2 tadi adalah parameter model, V dan Z-nya. X-nya adalah offset-nya, ya kan? Jadi kalau dari data ini tadi, X-nya offset-nya, T-nya travel time-nya, maka Anda bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Oke, gini aja. Coba perhatikan sebentar semua. Anda tadi sudah tuliskan data ini semua kan ya? Sudah, Pak. Data ini Sudah, Pak. Oke, bentar. Tugas Anda adalah mencari V dan Z, atau dengan kata lain M1 dan M2. Saya beri waktu sampai jam 12. Ya. Pak. Ya. Kedalamannya 500 meter bukan, Mbak? Gimana, Mas? Kedalamannya 505 meter, Mbak, Z-nya. 500? 5. Kemudian V-nya? V-nya 6.233. Oke,
Oke. Angkanya belum tepat. Jadi nanti semua mencari Z dan V-nya, kemudian nanti Anda upload di MyITS Classroom. Nanti saya kasih tempat di pertemuan ke-10 sampai jam 12 ya. Baik, Pak. Baik, Kak. Oke. Jadi nanti nanti Anda upload di MyITS Classroom pertemuan ke-10. Saya bikinkan tempat di situ ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan dulu untuk persoalannya? Oke. Mas Wildan, Mas Hanif, Mbak Mega, Mbak Zaima, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Mbak Cynthia. Saya mau tanya. Oh ya. Oke, jadi sekali lagi sampai jam 12.00 ya. Saya mau tanya. Oke, baik. Silakan dicoba. Nanti silakan diupload. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah hari ini cukup sampai di sini. Nanti saya tunggu jawaban Anda. Jangan terlalu mepet ke jam 12. Kalau lebih dari jam 12, nanti juga Anda pasti tidak akan bisa. Ya. Saya mau tanya. Ya. Ya, Mbak Maria. Yuk, yang tanya. Kami tulis tangan atau diketik ya, Pak? Ditulis tangan saja, enggak apa-apa. Ditulis tangan. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dicoba. Cari posisi yang enak, jaga kesehatan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.